Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Yang mana di sini saya akan menjelaskan 4 sistematika pembahasannya. Yang pertama ada pengertian hukum, yang kedua ada sejarah hukum administrasi negara, yang ketiga ada ruang lingkup administrasi negara, yang keempat ada kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu lainnya. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum, yaitu karakteristik hukum sebagai kaidah atau keadaan yang dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah tanpa membeda-bedakan, meskipun ada pengecualian yang dimana dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan yang tertentu dan dapat diterima dan dibenarkan. Jadi di sini banyak pengertian hukum dari beberapa ahli. Jadi di sini saya mengambil salah satunya, yaitu Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum itu adalah suatu keseluruhan atau syarat-syarat. Jadi di sini seseorang itu berkehendak bebas dari orang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistematika yang kedua, yaitu sejarah administrasi negara, yang dimana sejarah administrasi negara itu adalah sebuah administrasi negara yang lahir sejak Woodrow Wilson pada tahun 1987, yang dimana kemudian dia menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 1912 sampai 1921, yang dimana dia menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration, yang mana yang telah dibuat di jurnal Politica Science Quarterly. Jadi pada era berikutnya ilmuwan administrasi negara berusaha membangun beberapa artikel atau buku yang berjudul Body of Knowledge, menggali sebuah prinsip administrasi yang telah mereka ketahui. Jadi di sini poin kedua atau selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu ruang lingkup administrasi negara, yang dimana suatu bahasan ilmu sosial yang memiliki 3 elemen penting. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada yudikatif, yang ketiga ada eksekutif. Yang mana yang kita ketahui bahwa legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Contohnya seperti MA dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada yudikatif. Jadi yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mengawasi undang-undang. Contohnya polisi dan aparat-aparat yang lainnya. Terus kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Contohnya polisi, rakyat, presiden dan lain sebagainya. Serta segala hal yang berkaitan dengan publik atau bisa kita sebut secara sederhana, yang dimana hukum administrasi negara itu mempelajari tentang pengolahan suatu organisasi publik, hubungan antara warga negara, pemerintahan, supaya dapat berjalan baik dan aman. Jadi di sini ada juga pendapat beberapa ahli tentang hukum administrasi negara. Di sini Oppenheimer menyatakan bahwa hukum administrasi negara itu adalah segala ketentuan atau suatu gabungan yang mengikat badan-badan tinggi maupun badan-badan rendah apabila badan itu telah memberikan wewenang kepada hukum tata negara. Selanjutnya yang keempat atau sistematika yang keempat adalah kedudukan dan hubungan administrasi negara dengan ilmu lainnya. Yang keempat saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu lainnya. Hukum administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri yang dapat dilihat dari residu dan membagi seluruh materi hukum terperinci. Yang pertama, hukum tata negara material. Jadi yang pertama ada pemerintahan, yang kedua ada peradilan, yang ketiga ada kepolisian.
Yang selanjutnya yang kedua hukum perdata material, yang ketiga hukum pidana material. Jadi yang hukum pidana poin pertama itu ada hukum pemerintah dan hukum peradilan. Jadi di hukum peradilan itu ada beberapa poin. Yang pertama peradilan tata negara, yang kedua hukum acara perdata, yang ketiga hukum acara pidana, yang keempat hukum peradilan dan tata usaha. Selanjutnya hukum administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri. Maka dari situlah harus ditentukan batas-batas atau hubungan-hubungan antar ilmu administrasi negara dengan cabang-cabang ilmu lain, yang dimana hubungannya bisa kita lihat dari segi sejarah, yaitu pada abad 19 hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara, dan baru pada abad 19 hukum administrasi negara itu baru bisa berdiri sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.